Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita kembali hadir di podcast sesi yang kedua dengan narasumber yang luar biasa istimewa di hari ini. Ya, putra daerah wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini didampingi oleh Bapak Ketua Komite SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya. Beliau merupakan salah satu penerima rekor muri yang luar biasa, ini anggota legislatif terpilih secara berkesinambungan terlama 8 periode berturut-turut. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 4 periode ya, selaku ketua fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat juga, dan beliau diangkat PNS di Departemen apa Pak ini? PRS Pariwisata. pariwisata. Wah, cocok atau bertepatan ya dengan jurusan kita hari ini. Beliau merupakan kelahiran Tasikmalaya 8 Agustus 1951 ya Pak. Asli Ciawi Pak? Asli. Wah, Ciawi, asli Tasikmalaya ya. Siapa dia? Ini dia Bapak Dr. Andes Haji Yod Mintaraga MPA. Boleh tepuk tangan buat beliau. Bapak mohon izin hari ini kita culik sebentar Pak. Dari usaha layanan pariwisata Pak, kompetensi kalian pariwisata di SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya yang ya beginilah kegiatan kita sehari-hari Pak, dengan seluruh stakeholder dan seluruh warga masyarakat di SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya. Kita suka mengadakan kegiatan podcast Pak. Nah kebetulan hari ini Bapak bertepatan hadir dalam kegiatan pemberian materi ya untuk pendidikan demokrasi dan inovasi pembangunan pariwisata ya Pak. Nah, cocok sekali hari ini dengan jurusan kami Pak di sini, usaha layanan pariwisata. Namun sebelum pembahasan inti Pak, mungkin dari 15 menit kita ngobrol-ngobrol santai. Barangkali Pak ada pesan tersendiri, kesan amanat dari kegiatan yang telah dilaksanakan barusan Pak tentang pendidikan demokrasi dan inovasi pembangunan pariwisata. Tujuannya apa Pak untuk anak-anak di pariwisata? Ya, terima kasih ya. Saya sudah diberikan kesempatan nih di podcast SMK Kadipaten. Jadi dari sekian lembaga pendidikan yang saya kunjungi, baru kali ini saya mengadakan podcast langsung ya, dan hadirnya di sebuah lembaga pendidikan yang memiliki program studi pariwisata. Ini nostalgia bagi saya karena saya adalah alumni pariwisata juga. Dulu saya pernah kuliah di lembaga pendidikan Akademi Pariwisata. Saya sudah pernah di sekolah tinggi pariwisata, jadi mahasiswa, jadi dosen luar biasa, membina beberapa materi perkuliahan. Terus saya juga pernah bekerja di dunia pariwisata, pernah sebentar di hotel, di biro perjalanan, dan paling lama ya di institusi pemerintah yang melakukan pembinaan dunia pariwisata. Saya sebagai karyawan Departemen Parpostel yang ditugaskan di Kanwil Pariwisata Jawa Barat. Berarti berkecimpung di dunia pariwisata kurang lebih berapa puluh tahun Pak? 25 tahun. 25 tahun. Nah, jadi tenaga PNS-nya 25 tahun di pariwisata. Dosen luar biasanya 15 tahun. Dosen luar biasa. Merangkap anggota dewan. Dulu boleh. Bisa ya Pak merangkap dengan anggota. Sekarang ya capek lah. Kan kalau mau ngasih materi perkuliahan harus menyiapkan satuan acara perkuliahan. Lalu tiba-tiba saya dapat tugas luar, kasih ke asisten, kasihan juga. Udahlah. Lebih baik kita mengundurkan diri dan saya membina dulu, asisten saya melanjutkan. Baik. Jadi latar belakangnya saya sebetulnya di pariwisata. Pariwisata. Iya, kebetulan di sini juga dari tahun 1983 ini Bapak menjadi dosen luar biasa di Stipar dan STIP ya Pak. Wah, berarti ini sama-sama pendidik juga ini ya, keluarga pendidik juga. Dan alhamdulillah juga Pak di SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya ini kompetensi kalian atau jurusan pariwisata satu-satunya di wilayah KCD 12 khususnya gitu. Jadi alhamdulillah
kita mungkin kedatangan Bapak sedikit mau curhat juga sambil tanya-tanya juga. Ini menurut Bapak prospek adanya jurusan pariwisata Pak di wilayah Tasik Utara, khusus di wilayah KCD 12 Kota dan Kabupaten, hanya di Kadipaten yang punya Pak, kira-kira prospek kedepannya seperti apa Pak? Nah, bagi Jawa Barat sendiri kan punya potensi yang luar biasa pariwisata itu. Mau potensi alam, mau budaya, mau potensi-potensi yang dibuat oleh manusia, ya dikombinasikan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa. Karena apa? Karena kan faktanya di dunia ini ada negara-negara yang memang penghasilannya itu mengandalkan hanya dari pariwisata. Oh, hanya di objek pariwisata. Iya. Mungkin dari beberapa negara yang tadi Bapak di kunjungi Lautan ini luar Karibia, biasa. ya, kayak Hawaii dan lain sebagainya, ya itu banyak lah gitu ya negara-negara yang memiliki penghasilan hanya mengandalkan dunia pariwisata. Dunia pariwisata ya. Kebetulan kita juga di usaha lain pariwisata Pak ada model pembelajaran teaching factory Pak. Ada model teaching factory yang dimana kita punya 4 kekuatan program inovasi yang difokuskan ke anak Pak. Yang pertama kita punya wedding organizer Pak, event organizer. Yang kedua ada travel agent Pak. Dan yang ketiga itu ada advertisement Pak, periklanan digital. Seperti ini masuk ke periklanan digital. Ada anak-anak yang tiap hari podcast memasarkan produk-produk UMKM yang alhamdulillah sudah kita sudah koordinasi dengan pihak PLUT Pak. Jadi ketika ada yang bikin perizinan, buka usaha UMKM, itu produknya bisa dititip ke kita Pak, dipromosikan dalam tiap podcast anak-anak. Ya bagus gitu. itu. Barangkali ada pesan-pesan dari Bapak untuk anak-anak usaha pariwisata gitu Pak, jenjang kedepannya tuh seperti apa gitu dari pendidikan SMK nih. Baik. Ya rajin-rajin sajalah belajarnya. Betul. Sehingga nanti memiliki keilmuan. Ya paling tidak keterampilan lah. Dari vokasional kan, ya untuk tingkat menengah ya. Itu. Karena titik fokus kami juga kebetulan ada kalau di mata pelajaran produktif ada MICE ya Pak, meeting insentif. Iya. Ya nanti kan dunia pariwisata itu bukan hanya budaya, bukan hanya alam, betul, ya, betul. Dan lain sebagainya. MICE tourism juga berkembang. Ya, betul. Jadi itu mengorganize berbagai kegiatan untuk rapat-rapat dan lain sebagainya lah, dari mulai kelas menengah sampai kelas tinggi. Gitu. Alhamdulillah coba kalau di anak-anak Bapak juga di bidang pariwisata khususnya untuk di teaching factory tadi sudah ada yang berjalan anak-anak di wedding organizer mengorganize Iya, berbagai kegiatan. Calon pengantin betul Pak. Bahkan sekolah ini juga pernah dijadikan tempat untuk pernikahan Pak. Iya. Gitu. Itu masih belum. Yang penting jasa. Nah, gitu di bidang jasa ya Pak gitu. Tapi itu sah-sah saja ya Pak untuk di dunia pariwisata Pak itu. Bukan sah-sah saja, memang bagian yang harus dikembangkan. Harus ya Pak. Mudah-mudahan hadirnya Bapak juga di kegiatan kita siang hari ini udah motivasi anak-anak Pak, apalagi Bapak asli dari Ciawi ini Pak, wilayah utara. Tentu kadang anak-anak juga yang ada kesan masuk ke ULP itu pilihan terakhir Pak gitu. Karena tidak diterima di jurusan lain baru ke pariwisata. Padahal menurut Bapak sendiri seperti apa nih? Ya enggak juga lah. Seperti itu. Ada alumni Aktripa yang bisa jadi politisi ya seumur hidup. Ada contoh kan sekarang kan, kalau saya alasan yang tidak terbantahkan ya. Iya Pak. Faktanya saya tidak terbantahkan lah. Saya ada pendidikan dan kerja di pariwisata. Pariwisata ya Bang. Jadi ketika jadi anggota dewan, saya pilih komisi yang membidangi pariwisata. Terakhir Pak, buat motivasi anak-anak di jurusan pariwisata, kenapa Bapak memilih pariwisata Pak? Ya takdir aja lah. Jadi dulu gini ceritanya. Betul. Ketika saya lulus dari sekolah menengah atas jurusan pasti alam, pilihan saya pertama AMN. Ini terinspirasi oleh saudaranya Pak Pandu itu Kang siapa itu? Bukan. Saudara. Yang di AMN tuh Kang Tatang. Ageng. Dia kan lulusan AMN. Kalau datang ke kampung itu kan pakai baju iya. gitu. Terus
udahlah saya masuk AMN ingin jadi tentara. Karena ada saudara yang di Cakrabirawa dulu. Cakrabirawa kan gagah-gagah dulu. Mobilnya gagah, pakainya udahlah. Ketika saya daftar lagi di psikotes, pulanglah ke Ciawi, ibu nanya, kemana? Udah lulus sekolah, udah kemana? Ke AMN. Nah, ini AMN teh. Apa itu AMN? Akademi Militer. Akabri lah terus. Sekarang kan Akmil. Ya, jadi naon keluarnya? Ya tentara. Sepertinya saudara saya, Kang Tatang. Wah, ulah jadi tentara. Jadi tidak boleh sama ibu. Udahlah, saya pindah ke ITB jurusan pertambangan. Lapor lagi. Masuk mana? ITB pertambangan. Dulu ITB itu lama, 7 tahun loh. Insinyur pertambangan lama-lama. Waduh, banyak saudara yang masih harus sekolah. Pindah lagi. Akhirnya saya nyangkutlah di pendidikan pariwisata. Ya, Pak. Jadi waktu pendidikan pariwisata begitu lulus saya begitu langsung kerja. Jadilah kerja tenaga honorer di Kabupaten Bandung sama Pak Lili Sumantri bupatinya. Terus ketika itu saya pindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat ditawarin mau jadi PNS di Jawa Barat atau mau ke Departemen Pusat. Ya, saya kalau udah dengar pusat pasti lebih keren lah gitu. Ikut testing Departemen Parpostel keterima. Ditempatkanlah di Jawa Barat. Jujur karena anak-anak juga kan penyaluran PKL, tempat-tempat PKL 6 bulan lamanya tuh kadang kita suka mencari di penempatan anak-anak. Pasti suka ada kesulitan kita. Ya saya juga mengalami ngurus yang gitu. Mau menempatkan mahasiswa job di hotel mana, di travel mana sama. Waktu saya jadi dosen kan tugasnya gitu juga. Betul. Bapak mungkin gitu sekilas buat podcast kita hari ini untuk memotivasi nanti barangkali Bapak juga nanti kita akan izin tag media sosialnya ya Pak gitu dari hasil podcast ini untuk memotivasi anak-anak pariwisata di SMK Kadipaten dan seluruh warga sekolah di SMK Negeri Kadipaten. Barangkali ada pesan-pesan khusus Pak untuk anak-anak siswa-siswi di SMK Negeri Kadipaten. Ya, anak-anaknya harus semangat lah ya. Jadi kesempatan itu tergantung kitanya sendiri. Itu bisa membangun dirinya sendiri. Sehingga belajarnya semangat dan kita di kemudian hari mampu berkompetisi dengan dunia luar lah. Belajar itu sendiri sesungguhnya lagi berkompetisi di antara siswa kan gitu. Proses Ini yang paling penting ya saya doakan sehat, panjang umur. Sama-sama. Dan yang saya kejar sesungguhnya hanya bagaimana saya memperkuat kepercayaan rakyat pada saya dan saya memberikan nilai manfaat yang terbaik bagi kepentingan rakyat banyak. Itu aja. Mudah-mudahan di kemudian hari saya memberikan manfaat untuk sekolah ini. Amin. Kan gitu. Amin Bapak. Justru hari ini juga sudah memberikan manfaat yang luar biasa untuk siswa-siswi SMK Negeri Kadipaten, terkhusus anak-anak pariwisata yang tadinya sebelah mata dipandangnya Pak dengan ada sosok public figure dan lulusan dari pariwisata. Wah, luar biasa. Dan mudah-mudahan juga ke depannya ada program-program yang bisa nyambung mungkin dari Bapak dengan siswa-siswi SMK pariwisata kita atau dengan program-program jurusan yang ada di SMK Negeri Pariwisata. SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya urusan pariwisata mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses dan lancar segala aktivitasnya. Dan mudah-mudahan Pak, ini bukan kunjungan terakhir Pak. Ya. Oh, saya orang Ciawi kok. Justru orang Ciawi tapi takutnya sibuk. Mudah-mudahan ada agenda lain yang bisa lebih intens lagi untuk pembahasan kepariwisataan mungkin atau pembahasan global mengenai dunia pendidikan khususnya di wilayah Tasik Utara Pak, di Provinsi Jawa Barat. Sekian mungkin teman-teman, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa Bapak Haji Yon Mintaraga MPA yang telah memberikan motivasinya, yang telah memberikan pemaparan-pemaparan yang begitu luar biasa seputar kepariwisataan dan motivasi untuk para siswa-siswi di SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya. Kita tutup dan kita akhiri sekali ucapan terima kasih juga untuk Bapak Ketua Komite SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya Bapak Haji Oli Katarusman, dan nanti kita sambung lagi di sesi yang ketiga. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.